Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Banget, dimanapun berada, senang sekali kami bisa hadir ke hadapan Bapak Ibu minha Lebaran ini, karena ini ada isu terpenting yang perlu kita dapatkan, yaitu ternyata Kementerian Desa 10 tahun ini petugas dari salah satu kementerian lembaga. Nah, siapakah kementerian lembaga itu? Kementerian lembaga apa? Mari kita simak pernyataan dari Sutoro Iko Yunanto yang diundang tanggal 26 Maret kemarin bersama Kementerian Desa dan pihak terkait. Yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Para sahabat, hari Selasa 26 Maret 2024, saya memperoleh kejutan diundang oleh Kementerian Desa untuk berbicara mengenai isu strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Itu kan judulnya sangat teknokratik ya, standar teks ya. Acara itu dihadiri oleh menteri, oleh para pejabat eselon 1, eselon 2, dan ini kejutan ada teman-teman yang terkejut tuh ya, Mas Toro diundang lagi ini ya. Ada apa gerangan gitu ya. Karena memang sudah lama saya ini tidak tahu ya, karena mungkin saya banyak mengkritik kementerian itu, sehingga ya wajar kalau saya dianggap nggak menarik untuk diundang gitu. Tapi kemarin sebagai kejutan dan saya ya berbicara apa adanya secara lugas, karena memang menteri sendiri juga mengantarkan bahwa ini bukan hanya sekedar bicara tentang teks yang ada di dalam TOR gitu ya, tapi sebenarnya bicara tentang masa depan Kementerian Desa. Itu yang saya kira jauh lebih penting ya, karena memang ini kementerian ini kata beliau itu punya seksi ya sebagai kementerian elektoral, karena yang sebenarnya elektoralnya kan desa ini. Dan menurut beliau ini banyak yang tertarik, partai yang tertarik, calon-calon yang tertarik dan sebagainya. Tetapi juga ada satu tarik menarik ya, apakah kementerian ini nanti dipertahankan atau dilikuidasi, dihilangkan, atau mungkin dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Dan tentu ini menjadi tantangan juga untuk menyelamatkan itu. Dan oleh karena itu saya menyampaikan, ini acara bagaimana kita menyelamatkan Kementerian Desa sekaligus juga memperkuat desa, atau dengan kata lain tema yang saya sampaikan pada diskusi itu adalah Kementerian Desa lahir kembali, atau Kementerian Desa reborn ya, lahir kembali gitu ya. Nah, saya katakan begini ya, Kementerian Desa itu dulu disambut dengan antusias. Dulu saya, Mas Bito Wikantoso, Aris Sito ini kan merancang 2,5 halaman ya, kayak semacam policy brief yang disampaikan pada tim transisi, terutama pada waktu itu ada Profesor Cornelius Ley, ada Profesor Pratekno, ada Bang Adrinov Caniago menyampaikan pada mereka untuk soal kabinet baru. Dan tentu juga pada tim transisi yang mengurusi arsitektur kabinet, yaitu di bawah Handi Wijayanto dan juga Ari Dipayana. Kita sampaikan dan akhirnya diterima. Satu harapan yang muncul yang dihadirkan oleh Kiai Ahmad Mukawam. Ya, beliau menyampaikan pada Menteri Marwan Jafar, Mas Menteri, ini Kementerian Desa ini khas ya, beda dengan kementerian lain. Ini adalah kementerian sayap civil society negara. Nah, ini satu kata kunci yang saya pakai, sayap civil society. Jadi negara ini tidak hanya memiliki birokrasi, tapi juga punya sayap civil society yang menempel ya, bukan sesuatu di atas, bukan sesuatu pihak lain yang vis-a-vis berhadapan dengan negara, tetapi negara bisa juga memanfaatkan Kementerian Desa ini menjadi sayap civil society, atau paling tidak Kementerian Desa ini memainkan fungsi-fungsi seperti halnya civil society. Entah itu fungsi prakarsa, prakarsa, gerakan, partisipasi, itu yang paling awal. Kemudian yang kedua punya fungsi untuk mengenerate atau memproduksi pengetahuan, gagasan, kemudian juga narasi, maupun literasi yang itu bisa membuat kita belajar bersama-sama gitu ya.
Dan ini tidak hanya sekedar berbicara tentang data ya, yang dikolek gitu ya. Yang data angka-angka itu penting memang untuk apa, sensasi, untuk apresiasi, untuk introspeksi gitu ya. Yang indeks itu ya. Tetapi soal narasi desa yang lebih dalam, lebih kritis ini saya kira menjadi jauh lebih penting gitu. Yang ketiga punya fungsi advokasi kebijakan. Mengadvokasi karena memang selama ini banyak kebijakan yang tidak berpihak pada desa, terutama sektor-sektor. Nah, karena itu kementerian ini berfungsi mengadvokasi. Salah satu poin yang penting untuk diadvokasi adalah desa-desa yang berada di wilayah, di kantong kebun, hutan, taman nasional. Mereka tidak punya wilayah yurisdiksi. Saya kira cukup banyak dan sekian tahun ini sudah diadvokasi oleh para bupati, tetapi sampai hari ini tidak memperoleh respon yang menarik dari pemerintah. Dan karena itu ini Kementerian Desa penting untuk melakukan advokasi semacam ini. Dulu juga sudah saya sampaikan pada Menteri Marwan Jafar ya, Pak Menteri ini penting ya. Kita itu menyiapkan entah itu policy paper atau policy brief ya, 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Terus kemudian nanti Pak Menteri kalau ada rapat kabinet tendang lah di hadapan Presiden dan para menteri ini bagian untuk merepresentasikan dan mengadvokasi kepentingan desa. Ya sebagian jalan lah, tapi sebagian besar tidak. Lalu yang keempat ya bisa kita mengkonsolidasi. Kalau kita bermain, Kementerian Desa bermain regulasi ya kalah sama Dagri. Bermain uang ya kalah, bermain sektor ya bukan tempatnya dan sebagainya gitu. Ya, jadi ini harapannya. Harapannya begitu ya. Harus berbeda, harus melampaui cara kerja teknokratik, harus melampaui cara kerja birokrasi, tetapi ini seperti civil society. Dan mengapa Kementerian Desa itu mempunyai pendamping ya. Jadi pendamping itu kan kerja-kerja gerakan, kerja belajar yang sebagaimana dijalankan oleh kalangan atau organisasi civil society gitu. Itu harapannya dan saya kira harapan itu ini dulu pernah dirumuskan dan penting untuk di-restore ya, restorasi gitu ya. Restorasi itu penting untuk hari ini dilakukan dan itu menjadi bagian, menjadi jalan transformasi atau sekurang-kurangnya menyelamatkan Kementerian Desa dan bisa memperkuat desa di hari-hari yang akan datang. Nah, perjalanan selama 10 tahun kami terus terang gemes, kecewa ya. Dan itu kami sampaikan secara lugas di hadapan Menteri Desa Gus Halim dan para pejabat ya. Kami sebagai petugas desa, pegiat desa, pejuang desa ini merasa gemes, merasa kecewa. Loh kok begini ini Kementerian Desa gitu ya. Positioningnya nggak jelas ya. Ini kementerian sektor ya enggak gitu ya. Tapi melakukan kerja-kerja sektor gitu ya. Dan yang penting saya katakan, ya Kementerian Desa ini hanya menjadi pekerja Bappenas, petugas Bappenas, mohon maaf ya, petugas Bappenas. Jadi dikontrol oleh Bappenas, terus kemudian tools-toolsnya itu sesuai dengan baik program maupun tools, SDGs desa dan sebagainya itu ya itu Bappenas banget lah. Dan itu saya sampaikan, ya saya sampaikan misalnya begini. Ini soal SDGs. SDGs itu kan ya agennya kan Bappenas tuh. Bappenas kan jadi agen itu dan saya nggak tertarik ya, kayak begitu itu ya. Dan ini sekaligus juga kritik untuk Bappenas. Jadi apa agen itu, agen sustainable development itu nggak menarik bagi saya. Itulah yang nanti akan membuat Indonesia itu menjadi seragam. Nggak akan menumbuhkan daerah-daerah desa yang menjadi dirinya sendiri. Harapan saya kan sebenarnya begitu ya. Ini keragaman, keunikan, Bhinneka Tunggal Ika itu kan salah satunya itu. Nah, saya menyampaikan kritik soal SDGs. Saya bilang di situ, Pak Menteri bilang pengen desa menjadi subjek. Dirjen pengen desa itu kuat. Tapi polisinya kan SDGs. Dengan polisi SDGs artinya Kementerian Desa itu menjadi petugas Bappenas. Sekali lagi SDGs itu melihat dengan 18 indikator itu desa dibikin seragam, di-drive dengan itu. Padahal dia tools sebenarnya. Tools tapi ya menjadi kekuasaan.
Dan di sana juga akan bukan menempatkan desa menjadi objek, bukan menempatkan desa menjadi subjek, tetapi menjadi objek. Ditarget dengan kerangka itu. Ya tentu selain dengan dana desa yang didistorsi oleh banyak aturan, oleh banyak kepentingan sektor gitu, sehingga ini satu poin yang kemudian membuat Kementerian Desa itu menjadi tidak berdaya. Lalu mengerjakan fungsi-fungsi sektor, ya termasuk kemiskinan, stunting dan sebagainya. Saya kritik ya, lo kalau mengerjakan stunting, apa bedanya Kementerian Desa sama kementerian yang ngurusi tubuh, mengurusi kesehatan? Dulu juga saya ingatkan, Menteri Marwan Jafar, loh kok Pak Menteri kok panen jagung acaranya gitu. Itu kan Menteri Pertanian punya gitu. Jadi positioning ini yang nggak jelas sampai hari ini, dan yang terjadi hanya menjadi petugas Kementerian Bappenas. Nah ini yang ingin saya jadikan judul itu ya, karena ini kalau mau rebound, mau lahir kembali, ya ini penting untuk disusun kembali ya. Jadi artinya ya jangan menjadi petugas Bappenas, jadilah dirinya sendiri. Gitu ya. Nanti dengan spirit tadi ya, civil society tadi ya. Ini saya kira retrospeksinya atau preskripsinya ya kembali ke semangat itu. Dan dengan berbekal 4 poin tadi kita bisa melakukan banyak hal. Jadi fungsi-fungsi mulai dari prakarsa, gerakan gitu ya. Nah kalau main soal uang ya kalah lah, main regulasi ya kalah. Dan ini desa ini kan penting untuk sentuhan secara berbeda, pakai gerakan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada SDGs, dan dalam kesempatan itu saya langsung menyampaikan kritik juga kepada Dr. Ivan Novik Agusta yang dulu menjadi think-tanknya untuk SDGs desa, dan sekarang menjabat atau menempati posisi eselon 1B ya kalau nggak salah ya, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi kalau tidak salah ya. Jadi itu otaknya SDGs ya. Nah dulu dalam sebuah diskusi beliau menyampaikan begini, bahwa 2 asas di dalam undang-undang desa baik rekognisi maupun subsidiaritas itu abstrak. Itulah cara kami mendaratkan 2 asas itu secara lebih konkret kepada desa itu dengan konsep SDGs desa. Nah pada waktu itu saya komentari, dan kemarin saya sampaikan lagi bahwa loh sampean ini gimana? Sampean ini adalah sosiolog yang tidak sosiologis ya. Jadi itu sosiolog tapi tidak sosiologis. Jadi lebih banyak bermain angka-angka, dan angka-angka itu kan bukan untuk kepentingan desa, tapi ya memuaskan yang bersangkutan, dan kemudian yang terjadi ya akhirnya hanya data-data angka yang kita tidak pernah berhasil untuk membangun pengetahuan, literasi maupun narasi tentang desa yang bisa mengangkat atau bisa merepresentasikan desa itu di hadapan percaturan kebijakan nasional maupun juga internasional gitu. Jadi intinya kita hanya menjadikan desa itu sebagai objek. Nah para sahabat, sekali lagi ini omon-omon ini ya, nanti masih ada lagi gitu ya. Ini kan tema besarnya adalah soal masa depan Kementerian Desa, dan pada posisi pertama ini saya ingin menyampaikan, dan itu penting untuk direfleksi, bahwa Kementerian Desa itu hanya sebagai petugas Bappenas. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.